sobat selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ingat saya, ingat pantun ini ya. Naik kereta sambil menyanyi. Salam jumpa dengan saya, Melani. Dalam kesempatan ini kita bersama-sama akan merenungkan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 23b sampai 28 yang mengambil tema pengantara permohonan yang handal. Dan saya mau sharing untuk mengawali kesempatan ini dengan tentang seorang sahabat saya yang sudah sekian lama bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup. Dan akhirnya Tuhan pun mengabulkan permohonannya. Sekarang ia sudah punya kekasih yang seiman. Ia berencana menemui orang tuanya untuk memperkenalkan kekasihnya itu. Sayangnya karena masih dalam masa pandemi corona, kedua orang tuanya yang sudah berusia senja dan tinggal jauh darinya di kota yang lain belum dapat ditemui. Namun teman saya dan kekasihnya itu tidak berputus asa. Mereka berdua bertekun berdoa bersama. Maka akhirnya permohonan mereka dikabulkan Tuhan melalui dukungan pamannya yang sangat dekat dengannya sedari kecil. Maka orang tuanya pun dengan sukacita tanpa kekhawatiran mau menerima kedatangannya bersama kekasihnya itu. Sebagaimana ada tertulis sesuai dengan firman Tuhan dari Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Demikian halnya melalui renungan dari Injil Yohanes 16 23b sampai 28 ini pun menunjukkan mengapa sangat penting membina relasi yang erat dan kudus dengan Yesus Kristus, dan begitu pentingnya kita mengasihi serta percaya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab berdoa melalui pengantaran nama Tuhan Yesus Kristus maka akan dikabulkan Bapa. Sebab Yesus datang dari Bapa ke dalam dunia dan pun kembali kepada Bapa yang Maha Kuasa. Hal ini pun dijelaskan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2664 yang menyatakan tidak ada jalan bagi doa Kristen selain Kristus. Doa kita hanya mendapat kesempatan masuk menuju Bapa apabila kita berdoa dalam nama Yesus Kristus, bersama-sama atau sendiri, secara lisan atau dalam batin. Kemanusiaan Yesus yang kudus adalah jalan, dan melalui jalan itu Roh Kudus yang mengajar kita berdoa kepada Allah Bapa kita. Oleh karena itu, sesuai kehendak Bapa melalui Yesus Kristus Tuhan, kita diharapkan semakin menyadari bahwa hidup kita seperti bahtera yang mengarungi zaman. Hidup kita sudah ada Tuhan yang mengatur, di mana setiap orang berdoa, bekerja sesuai porsinya masing-masing. Dengan begitu, dari renungan ini ada langkah praktis yang dapat kita wujudkan sebagai orang beriman, yakin dengan tekun berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dengan sikap yang penuh keterbukaan, penuh nilai-nilai luhur, yang berserah apa adanya, bukan ada apanya, dan penuh kerendahan hati, bukan yang menuntut, sehingga setiap doa kita pun akhirnya sampai kepada Bapa. Seperti kutipan quote Santa Teresa dari Avila yang berbunyi, saya tidak akan pernah menginginkan doa yang tidak membuat kebajikan tumbuh di dalam diri saya. Akhirnya, marilah kita bersama-sama merefleksikan, sudahkah kita bertekun dalam doa dengan sikap yang tulus, penuh kebajikan dan nilai luhur, dan dengan penuh kerendahan hati, seperti kehendak Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan? Sekian berkah dalam